Jadi, pada video kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan kawan-kawan bagaimana cara penanganan telur BSF yang baru dibeli atau baru diambil dari farm. Oke. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Monang Padmi Nasution di channel YouTube Raja Monang. Jadi kawan-kawan, di gudang kita, di gudang potong kita, kita punya ayam kampung untuk stok yang kita jual setiap harinya. Jadi begitu ada konsumen pesan, begitu ada konsumen order, ayam kampungnya kita timbang, kita potong dan kita antar. Nah, jadi ayam kampung di stockpile kita, di gudang kita itu setiap harinya butuh makan. Nah, yang jadi soal adalah harga pakan yang terus-terusan naik, kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan harga jual ayam. Nah, di sisi lain adalah sebagai kita seorang pebisnis, adalah satu hal yang wajar bahwa kita menginginkan kos produksi yang rendah. Jadi maksudnya gini, sebagai seorang pebisnis adalah suatu hal yang wajar bahwa kita ingin ayam ini tetap besar, ayam ini cepat laku, tapi pakannya gratis. Atau mungkin tidak gratis lah, atau pakannya seirit mungkin, kalau bisa gratis. Nah, untuk permasalahan tersebut, kemarin kita membeli telur BSF yang nantinya akan kita budidayakan di gudang kita. Jadi ayam kampung kita di gudang potong itu nanti akan kita kasih makan maggot BSF mungkin dengan dedak-dedak fermentasi untuk mengirit biaya pakan. Nah, jadi kemarin kita beli telur BSF yang nanti akan kita budidayakan. Jadi sekedar informasi, sekitar setahun yang lalu kita sudah budidaya BSF dan alhamdulillah berhasil. Ternyata caranya sangat gampang. Tapi dengan berbagai alasan budidaya BSF itu berhenti sekitar setahun yang lalu. Nah, jadi sekarang kali ini kita mau mulai lagi budidaya BSF untuk menghemat biaya pakan ayam kampung. Jadi, pada video kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan kawan-kawan bagaimana cara penanganan telur BSF yang baru dibeli atau baru diambil dari farm. Oke kawan-kawan, tetap ikuti saya di channel YouTube Raja Monang. Oh, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang, agar kita bisa terus memberikan edukasi, berbagi ilmu kepada kawan-kawan peternak. Oh iya kawan-kawan, kemarin kita sekitar setahun yang lalu kita membeli telur BSF itu sekitar 20 gram. Nah, setahun yang lalu harganya masih mahal, mungkin karena lagi booming, masih booming-boomingnya. Harganya waktu itu kita beli berkisar di antara Rp10.000 per gram. Nah, jadi kita beli 20 gram, di waktu itu kita mengeluarkan duit sekitar Rp200.000. Kemarin waktu kita beli lagi, itu harganya 5.000 kawan-kawan. Jadi mungkin karena BSF-nya sudah tidak se-booming dulu, harganya juga tidak seperti dulu. Jadi kemarin kita beli per gramnya Rp5.000. Jadi kita beli 10 gram cuma dengan duit 50.000 kita dapat telur BSF 10 gram. Dan itu pun masih ditambah bonus sama yang jualnya. Nah, yang jualnya itu sebagai informasi, saya dikasih kontak oleh kawan-kawan di grup BSF, namanya Pak Yani di Kampung Jua, Padang. Jadi kawan-kawan, mungkin bagi yang ingin beternak BSF di sekitaran Kota Padang atau Sumatera Barat, bisa kontak-kontak saya. Nanti bisa saya bagi kontaknya atau nanti saya arahkan ke mana harus membeli. Nah, jadi ini dia kawan-kawan, telur lalat BSF yang kemarin kita beli. Nah, telur ini berdasarkan timbangan kemarin, ini banyaknya sekitar 12 gram. 12 gram telur BSF. Jadi coba saya zoom dekat-dekat. Nah, penampakannya kira-kira seperti ini.
Nah, ini dia. Jadi dia telur ini seperti telur lalat hijau. Jadi kalau kawan-kawan meletakkan makanan misalnya di tempat terbuka atau daging atau makanan apa gitu. Nah, terus makanan tersebut dihinggapi lalat hijau, nanti lalatnya bertelur di makanan tersebut. Nah, telurnya itu kira-kira seperti ini. Telurnya itu kira-kira seperti ini. Seperti telur lalat hijau. Jadi dia kecil-kecil, warna kuning-kuning keemasan beginilah. Nah, inilah dia telur lalat BSF. Sama persis seperti telur lalat hijau. Susah juga dibedakan kalau misalnya nanti ada kawan ketemu telur. Nah, terus ini telur lalat BSF atau telur lalat hijau. Nah, susah juga membedakannya karena sangat persis sekali. Sangat mirip sekali. Nah, jadi ini kita beli kemarin seharga Rp5.000 per gramnya, dengan banyak, total ini 12 gram. Nah, menurut pengalaman saya itu telur sebanyak 10 gram ini, jadi kita pernah pelihara itu dengan telur berkisar 20 gram, kita pelihara itu 4 biopon penuh, melimpah-limpah malahan. Jadi bioponnya kita gunakan dulu itu seng plat yang kita modifikasi menjadi bak. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan lebar luas sebuah seng. Nah, pinggir-pinggirnya kita lipat, kita jadikan biopon. Itu 4 biopon penuh dengan telur sebanyak 20 gram. Nah, ini 10 gram kira-kira ya mungkin 2 biopon lah. Nah, jadi ini pertama kali sampai kondisinya begini. Jadi kita apa ini namanya? Kita orak-arik, kita kayak menggemburkan tanah gitu. Jadi agak kita sebar-sebar, kita beri ruang space agar dia menyebar. Nah, jadi ini telur. Sebelumnya kita menyiapkan sebuah ember. Coba kita angkat dulu. Jadi kawan-kawan banyak juga nih yang bertanya, caranya gimana Pak penanganan telur BSF? Nah, jadi gini. Nah, sebelumnya kita menyiapkan bukan ember ini kawan-kawan, baskom kecil. Kita siapkan baskom yang seperti ini. Nah, di dalam baskom ini kita kita tuangkan, kalau kebetulan saya kemarin ada jus pokat sisa. Nah, saya tuangkan di dalam baskom ini jus pokat. Nah, ini dia jus pokat. Nah, ini jus pokat kawan-kawan. Jadi kita tuangkan jus pokat di dalam ember dengan tempat yang agak tinggi. Saya kasih sebuah tupperware bekas. Nah, jadi di atas tupperware bekas ini nanti telur lalatnya kita letakkan seperti ini. Nah, begitu. Jadi wadahnya sebuah baskom bekas. Di dalam baskom tersebut saya tuang jus pokat sisa. Nah, di dalam baskom tersebut saya taruh sebuah wadah, bisa tupperware bekas atau bisa kayu bekas atau kotak-kotak makan bekas, bisa kawan-kawan letakkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di atas wadah ini barulah diletakkan telur BSF. Nah, tujuannya adalah, jadi teorinya ini telur sekitar 3 hari atau 4 hari lagi ini akan menetas. Telur ini akan menetas menjadi larva. Kalau ditengok sepintas tidak kelihatan, tapi kalau diperhatikan dengan seksama dia akan kelihatan halus-halus sekali, itu menggeliat-menggeliat. Nah, jadi 4 hari kemudian telur-telur ini itu akan menetas menjadi larva. Sangat halus sekali. Nah, larva-larva ini dia akan turun mengejar makanan di dalam sini, di bawah ini tadi, jus pokat tadi. Jadi dia begitu menetas,
dia sudah punya naluri, insting alami akan mengejar sumber makanan. Jadi begitu dia menetas di atas kertas ini, dia akan turun mengejar makanannya. Jadi dia tidak akan menyebar kemana-mana. Kawan-kawan tidak usah khawatir, nanti dia begitu menetas menyebar, wah tersebar kemana-mana. Nah, tidak usah khawatir. Begitu ada makanan di bawah, dia akan turun fokus ke makanan tersebut. Nah, jadi wadah ini, Tupperware bekas yang saya letakkan di bawah ini, tujuannya adalah agar telur ini tidak basah. Jadi Tupperware ini diletakkan telur di atasnya, tujuannya adalah agar telur ini tidak basah dan bisa menetas dengan sempurna. Jadi ada baskom ini sebagai wadah besar. Di dalam baskom itu ada jus pokat bekas. Kawan-kawan bisa menggantinya nanti dengan pepaya busuk atau dengan nanas busuk atau dengan buah-buah busuk lainnya. Kawan-kawan bisa ganti, karena kebetulan saya ada pokat yang saya kasih. Nah, bisa di jus, bisa di blender, atau bisa aja dalam bentuk misalnya nanas, ya udah kasih aja nanas agak dicacah-cacah sedikit, atau misalnya ada pepaya, ya udah taruh aja pepaya, enggak masalah. Dan di blender atau enggak di blender sama. Nah, jadi ada makanan di dalam, ada jus pokat, terus ada wadah tadi Tupperware dengan tujuan agar si telur ini yang di atas kertas ini tidak basah. Nah, barulah diletakkan telur BASF. Nah, ini insya Allah ini 4 hari lagi, ya sekitar 3 atau 4 hari lagi ini akan menetas. 3 hari maksimal katanya. Jadi insya Allah akan menetas. Next video selanjutnya akan kita upload lagi. Nah, tips berikutnya adalah ini kawan letakkan di daerah yang agak gelap. Jadi jangan terpapar sinar matahari langsung. Jadi agak gelap, disembunyikan di dalam ruangan. Nah, besok kawan-kawan bisa tengok udah menetas, dia akan berserakan di sini kayak larva-larva begitu. Jadi untuk sekitar 2 hari sampai 3 hari ke depan langkahnya sudah selesai. Cukup kawan-kawan letakkan seperti ini. Nah, jadi cukup kawan-kawan letakkan seperti ini, pekerjaan selesai. 2 hari 3 hari lagi baru kawan-kawan survei lagi, kawan-kawan tengok lagi. Nah, setelah nanti menetas, setelah menjadi beberapa ukurannya agak sedikit besar, baru nanti kawan-kawan pindahkan ke media pembesaran atau ke biopon. Nah, itu nanti next di video selanjutnya kita bahas. Untuk sekarang bagaimana cara penanganan telur BASF yang baru dipanen atau baru dibeli, saya rasa cukup sekian saja. Nah, kawan-kawan, itu dia video kita tentang bagaimana cara penanganan telur BASF yang baru dibeli atau baru sampai atau baru diambil dari farm. Nah, oh ya, satu lagi kawan-kawan yang harus kawan-kawan jaga, telur BASF ini telur BASF ini harus kawan-kawan jaga dari serangan ini kecoa. Jadi kecoa juga suka telur ini, atau nanti tikus juga suka telur BASF ini. Jadi kawan-kawan harus jaga agar tidak diganggu kecoa dan tikus. Dan jangan lupa taruhnya di tempat yang agak gelap agar dia segera menetas. Nah, oke kawan-kawan, itu dia video kita. Semoga dapat membantu, semoga dapat mencerahkan, semoga dapat berbagi ilmu. Salam sukses dari saya, Monang Padmi Nasution, Padang, Sumatera Barat.